Salam, selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ayub Mana SPH, NIM 1520 2501 040347 dengan nomor peserta 503 096 841 79001. Saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Pudi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon. Pada hari ini saya melakukan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon perbaikan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita nyanyikan lagu tentang kasih. Mengasihi, judulnya mengasihi. 1, 2, 3. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Sekarang mengampuni, mengampuni, mengampuni. Ya, sama dengan kita. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Oke, silakan dulu. Satu orang pimpin video kita belajar. Ayo, kita berdoa. Doa Bapa kami. Baik. Silakan cepat. Rian. Ayo. Nah. Yuk, singkat saja, Dina. Sabar. Dina. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah hidupmu seperti dalam surga. Berikan kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, sebab juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, dan atas punahlah dan berikan kami dari jahat, dari kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, semua hari enam. Hari Pak. Terima kasih. Silakan. Cukup fokus. Mendengar, mendengar, mendengar. Fokus. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Ya, kita memulai pelajaran kita yaitu bab 9, hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Ya.
Kristiani. Ya ini. Nah, kita akan memulai tujuan daripada pembelajaran kita. Ya, kita perhatikan di sini di depan. Menjelaskan pengertian nilai-nilai Kristiani. Kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan pengampunan. Yang kedua, mengidentifikasi contoh penerapan nilai-nilai Kristiani di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, menunjukkan sikap teladan Kristus melalui kegiatan sehari-hari. Ya, ada yang bertanya? Ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan depan ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ini Alkitab ya. Ada yang bawa Alkitab? Ya. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Pengertian nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani adalah prinsip-prinsip atau ajaran moral dan etika yang berasal dari ajaran Yesus Kristus dan kitab suci Kristen, yaitu Alkitab. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup bagi umat Kristiani dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Nilai-nilai Kristiani yaitu ya, 1. Kasih. Pernah dengar kasih? Pernah? Sering? Atau baru? Sering ya. Kalau sering ya, mari kita dengarkan bersama. Kasih adalah nilai yang paling utama dan menjadi ciri khas kehidupan umat Kristiani. Ini merujuk pada kasih tak bersyarat. Itu agape. Agape itu kasih tak bersyarat. Jadi tidak ada syaratnya. Kalau kita mengasihi misalnya orang lain, ya bukan orang lain, taruh di antara kalian ya. Kalau kasih itu betul-betul kasih, tidak ada bilang oh ada syaratnya. Saya boleh mengasihi engkau, tapi harus begini, tidak seperti itu. Kasih agape itu kasih yang murni dari Tuhan. Jadi tidak perlu ada balasan. Ya. Yang pertama kali ditunjukkan oleh Allah kepada manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kasih itu mendorong orang percaya untuk mencari kebaikan tertinggi bagi orang lain, menerima, mengampuni, dan berbagi hidup dengan mereka yang membutuhkan. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tindakan nyata seperti apa? Yang dimaksud tindakan nyata apa? Tindakan nyata itu yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain sampai manusia. Kita semua adalah Manusia. Orang lain itu yang bukan diri saya. Itu dia. Contoh ini yang menjadi orang lain daripada dia adalah
sebelah kanan. Ya. Kedua, kebenaran. Sudah pernah dengar kebenaran? Kapan? Sering. Nah, kalau sering, apa itu kebenaran? Ya tindakannya tadi. Ada benar, ada salah. Kalau salah berarti sesuatu yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan Kebenaran. tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Beda? Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Begitu ya? Oke, kita lihat di situ di depan, perhatikan. Berpegang teguh pada kebenaran yang bersumber dari Allah, Alkitab. Nilai ini mencakup integritas dan kejujuran, di mana terdapat keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Hidup dalam kebenaran berarti tidak berkompromi dengan dosa dan senantiasa berbicara jujur. Ya, jadi antara perbuatan dan apa tadi? Perkataan, ya kan? Perkataan ini dari mana? Dari mulut, ya kan? Lalu perbuatan apa? Ini yang kita lakukan sehari-hari, kan? Jadi harus sesuai. Di situ dibilang selaras, keselarasan atau selaras. Jadi yang kita omong itu dan yang kita buat itu sama-sama. Jadi harus sesuai. Jangan bilang padahal sudah curi ya toh? Karena sudah curi. Tapi ketika ditanya bilang tidak. Nah itu tidak sesuai. Padahal sudah curi. Ditanya bilang tidak. Itu yang tidak sesuai dengan yang diomong dan yang dibuat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kesalehan. Kesalehan berbicara tentang hubungan yang benar, relasi itu namanya hubungan ya. Antara manusia dengan Allah. Ini diimplementasikan melalui kehidupan yang berpusat pada Allah, takut akan Tuhan, dan ditunjukkan dalam kesederhanaan hidup serta pengabdian yang tulus. Ya, saleh itu punya hubungan dengan Tuhan, ya, benar-benar relasinya dengan Tuhan itu betul, tidak ada main-main. Ini kesalahan itu cocok di juru bagi Nabi. Tahu Nabi? Tahu? Nabi di mana Nabi? Ada yang pernah lihat Nabi? Tidak. Nabi itu yang ada di dalam mereka itulah yang dijuluki orang-orang saleh. Kesalehan itu kata dasarnya saleh. Jadi kalau ditambah ke dan an itu berarti kesalehan. Dan ini yang pas buat yang pas untuk para nabi. Nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Ya. Terus yang keempat, kekudusan. Kekudusan berarti dipisahkan dari dunia dan dosa untuk tujuan khusus, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Ini mencakup upaya menjaga pikiran, perkataan, perbuatan agar tetap murni dan sesuai dengan firman Tuhan sebagai syarat untuk dapat melihat dan menghampiri hadirat Allah.
Tadi itu kembali lagi tadi itu ya yang kita barusan sebut tadi, keselarasan pikiran, perkataan, perbuatan, hati dan semuanya itu harus selaras, harus sejalan supaya apa? Kita dipisahkan dari Dosa. dosa, atau disebut juga kalau dosa itu sama dengan apa? Ada istilah kegelapan, ya kan? Kegelapan itu sama dengan orang-orang yang hidup di dalam Dosa. ya kan? Dosa berarti sama dengan kegelapan. Kegelapan berarti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai apa? Tuhan Yesus sebagai apa? Juru selamat umat manusia. Ya, lanjut 5. Kesetiaan. Nilai ini didasarkan pada kesetiaan Allah yang abadi. Kesetiaan yang dituntut dari orang percaya adalah keteguhan hati dalam menjalankan iman, janji, komitmen, misalnya pada pasangan, gereja lokal atau pekerjaan, dan ketaatan pada ajaran Alkitab bahkan di tengah tantangan. Kesetiaan, ya. Sudah ada pada pacaran? Hah? Belum. Pak. Bukan tidak, tapi belum. Kenapa belum? Karena belum waktunya, ya kan? Atau ya suami istri lah, kan? Kalian masih sekolah toh? Sekarang yang suami istri. Suami istri itu dia bahagia, dia damai sejahtera dalam rumah tangganya karena apa? Setia. Kesetiaan itu kata dasarnya apa? Setia. Pasangan suami istri harus Setia. Jangan sampai nanti suami kemana-mana, istri kemana-mana. Pada akhirnya rumah tangga menjadi hancur, ya kan? Sama dengan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak setia sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebingungan, ya kan? Tidak tahu mau kemana, hidupnya tidak jelas, ya kan? Sebentar datang ini ajak pergi, kesan lagi pergi, tidak ada tujuan hidupnya, ya. Orang yang tidak setia kepada Tuhan, maka yang pasti tidak ada tujuan hidup. Itu perhatikan itu ya. Ya, kita lanjut. Nah sekarang kita masuk di dalam contoh-contoh nilai Kristiani. Pertama, kasih. Biasa kita sebut cinta kasih. Artinya mengasihi sesama tanpa pamrih. Sebagaimana Tuhan mengasihi manusia. Nah, tadi kita nyanyi kan? Mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita itu apa? Seperti apa Tuhan mengasihi kita? Saat ini kita masih bernapas karena Tuhan masih mengasihi kita. Itu baru satu contoh. Baru napas, ya dong? Belum kesehatan. Kalau sakit kamu datang sekolah tidak? Tentu ya tidak datang, toh? Nah itu bentuk-bentuk Tuhan mengasihi. Karena itu kasih Tuhan kita harus mampu
istilahnya transfer. Tahu transfer? Kalau transfer itu uang yang dikirim, ya. Jadi kita alihkan ke alihkan itu kasih itu kepada sesama, ya. Yang mana sesama? Yaitu yang duduk berdampingan dengan kalian. Ya? Kenapa kita bilang sesama? Karena saya ada mata, ada rambut, semuanya ada. Demikian juga kepada yang lain, gitu ya. Nah. Sebagaimana Tuhan mengasihi manusia. Oke, lanjut. Kejujuran, berbicara dan bertindak dengan jujur dan tulus. Kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan kita umat manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak jujur, maka itu tidak akan lagi ada orang yang dekat dengan kita. Jujur sama dengan lawannya apa? Jujur. Jujur. Lawan katanya apa? Jujur berarti lawan katanya penipu, ya kan? Penipu lawannya jujur. Kalau tidak jujur bahaya, ya. Lanjut, pengampunan, memaafkan kesalahan orang lain seperti Tuhan mengampuni tadi nyanyi lagi kan? Mengampuni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni. Karena itu kita juga harus seperti itu terhadap orang lain yang memang ya kita kira bersalah seperti itu. Jadi di sini tidak ada istilah denda, ya, harus betul-betul mengampuni. Terus berikut, kerendahan hati, tidak sombong dan mau mengakui keterbatasan diri. Kita semua pasti punya keterbatasan, kekurangan dan sebagainya, ya. Tidak ada manusia yang hanya Tuhan yang sempurna. Jadi kita harus paham itu. Kalau misalnya saya terbatas, berarti orang lain pun juga punya keterbatasan. Karena itu kalau orang lain bersalah kepada kita, jangan langsung kita hakimi. Tahu hakimi? Tahu apa itu? Hakimi itu lalu kita ambil tindakan, kita kumpang-kumpang sama orang. Yaitu dirward, ya. Bagaimana tadi? Kerendahan hati. Keadilan, bersikap adil dan tidak memihak dalam memperlakukan orang lain. Ya, ini keadilan itu ya kalau misalnya ada masalah di antara teman gitu, dengar dari satu orang bilang oh kan di sana bilang si B ada begini sama kamu, lalu kita dengar, kita percaya, lalu kita menghakimi orang. Ya, kalau ada seperti itu kita harus pikir matang-matang, pikir betul-betul benar atau tidak. Harus kita adakan pendekatan terhadap orang yang memang membawa berita itu. Ya, lanjut, kesetiaan, setia pada janji, komitmen dan iman kepada Tuhan. Ya, kita harus betul-betul setia kepada Tuhan. Dengan cara apa? Sekarang kita akan mulai kelompok. Tadi sebelumnya saya sudah bagi, ya, lembar kerjanya, ya. Nah, pertanyaannya adalah, ya sudah di situ. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 nilai Kristiani yang kamu temukan di Kolose 3 ayat 12 sampai 14 dan jelaskan artinya. Ya, tadi sudah ada toh, tapi yang diminta itu 3 saja, ya.
3. Nah, silakan kerjakan itu. Habis kerjakan baru dipresentasikan ya. Silakan kerja sama-sama. Nah, sekarang diminta 3. Pasti masih ada yang ingat. Ya. Kasih adalah dasar segala tindakan mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi, menjadi pengikat yang mempersatukan. 2. Dengan hati atau lemah lembut, bersikap rendah hati dan lemah lembut, artinya tidak sombong, mau mendengar dan menghargai orang lain. 3. Kesabaran atau pengampunan, sabar dan siap mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita, tidak cepat marah dan tenang. Oke, yuk, silakan dulu. Nah. Kasih adalah dasar segala tindakan. Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, menjadi pengikat dan mempersatukan. 2. Kerendahan hati dan lemah lembut, bersikap rendah hati dan lemah lembut, artinya tidak sombong, mau mendengarkan, menghargai orang lain. 3. Kesabaran atau pengampunan, sabar dan siap mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita, tidak cepat marah dan tenang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. 1. Kasih adalah dasar segala tindakan. Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, menjadi pengikat dan mempersatukan. 2. Rendah hati atau lemah lembut, bersikap rendah hati dan lemah lembut, artinya tidak sombong, mau mendengar dan menghargai orang lain. 3. Kesabaran atau pengampunan, sabar dan siap mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita, tidak cepat marah dan dendam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kita masuk di dalam kesimpulan, ya. Nilai-nilai Kristiani merupakan prinsip moral dan etika yang berlandaskan ajaran Yesus Kristus dan kitab suci, yang menjadi pedoman hidup umat Kristiani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menekankan kasih, kejujuran, pengampunan, kerendahan hati, keadilan, kesetiaan yang bertujuan membentuk karakter yang baik dan menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan sekitar. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, umat Kristiani diharapkan dapat hidup penuh damai, kasih, dan integritas. Ya. Jadi dasar dari semuanya itu adalah dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ya, tentunya kita belum pernah melihat dengan mata kepala yang mana itu Tuhan Yesus adalah, tetapi dasarnya adalah ada di dalam firman Tuhan yang disebut dengan Alkitab. Berikan atau buatlah contoh konkret, ya. Buatlah tulis. Buatlah contoh konkret yang
berbicara tentang kasih, ya, tentang kasih di dalam keluarga. Harus ada buat contoh konkret, ya, kasih di dalam keluarga. Misalnya anak dan bapak, kakak dan adik, adik dan kakak. Oke, nanti ke depannya kita akan lanjut ke pelajaran berikut, yaitu aku dan pelayanan. Ya kan? Jadi semua kita nanti ini harus bisa melayani toh. Ya, jangan tunggu jadi pendeta, jadi guru Injil, jadi vikaris kalau bisa melayani. Ini ada ini bagian-bagiannya kalian itu pasti ada dalam pelayanan, ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki kami ini, dan kami sesungguhnya Amin. Oke, kita cukup sampai di sini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Siap, Pak.